Ega melihat buntut dari pengoplosan beras yang selama ini menjadi isu juga. Bagaimana Anda melihat langkah pemerintah yang akan mengganti klasifikasi dari beras medium premium menjadi harga beras reguler dan juga beras khusus saja? Apakah ini menjadi langkah strategis yang cukup menjadi solusi untuk menekan isu oplosan beras ini? Oke, kalau untuk menjadi solusi bisa menjadi salah satu solusi. Tetapi kalau dari pandangan kami ini sebetulnya bukan fundamentalnya, jadi bukan core issue-nya. Sebetulnya kan ini terjadi lebih karena ada penipuan di labelnya dan juga di komposisinya. Sehingga sebetulnya yang perlu diperhatikan adalah penegakan hukumnya yang lebih tegas. Memang dengan dijadikannya hanya 2 kategori saja, memang lebih mempermudah pengawasan. Tetapi nanti juga akan ada dampak lainnya karena ada pula konsumen yang memang membutuhkannya beras premium. Jadi nanti bisa terjadi adalah kelas-kelas yang memang mencari beras premium ini bisa beralih ke mungkin bahkan beras impor atau yang lainnya yang memang sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut, begitu Mbak Sasa. Nah, kita juga tahu bahwa preferensi konsumen ini kan berbeda-beda. Seperti tadi Ega katakan, ada yang ingin beras premium gitu kan. Apalagi kita tahu masyarakat kita ini kan berbeda-beda mulai dari latar belakang ekonomi sampai geografis. Nah, kalau sampai dijadikan satu harga saja, ini dampaknya bagi mungkin masyarakat kelas menengah ke bawah seperti apa? Karena kan potensi harganya bisa saja akan lebih mahal. Betul. Kemungkinan pasti kan akan diambilnya adalah harga tengahnya. Nantinya akan mempersulit untuk masyarakat yang biasanya mengonsumsi beras di kualitas lebih bawah. Sehingga nanti yang terjadi adalah memang mungkin masih bisa untuk menggapai membeli beras tersebut, tetapi nantinya kemampuan untuk membeli bahan pangan yang lain seperti proteinnya ataupun sayur mayurnya bisa jadi menurun. Sehingga nanti efek dampak jauhnya nanti ke depan bisa terjadi kualitas gizi kita juga menurun. Sehingga itu juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dengan mengecilkan kualifikasi hanya menjadi 2, hanya menjadi easy way out saja begitu Mas Sasa. Bukan menyentuh core permasalahannya gitu ya. Iya. Tapi dari segi distribusi, rantai pasokan, kemudian sistem pengawasan mutu, ini bagaimana sih Ega yang menjadi bottleneck sehingga ini justru yang patut diatasi masalahnya oleh pemerintah? Oke, ini kan sebetulnya kalau kita lihat kita ini sering terjadi, kita event based aja Mbak Sasa. Jadi setelah ini terjadi baru kita mulai heboh, kita biasanya kan begitu. Nah sebetulnya kan isu beras oplosan ini juga sudah terjadi dari lama, dari bahkan sebelum periode yang ini begitu kan. Nah jadi sebetulnya kalau untuk core permasalahannya adalah pengawasan kita itu tidak tertrack dengan baik. Transparansinya juga tidak ada, sehingga itu yang menyebabkan banyak bisa ditemukannya celah-celah oleh pelaku-pelaku yang nakal dalam sistem distribusi beras kita, begitu Mas Sasa. Oke, apalagi distribusi beras ini cukup panjang ya alurnya. Kemudian terkait dengan HET, ini kan juga digadang-gadang menjadi salah satu permasalahan sehingga makanya muncul kenapa ada celah untuk melakukan pengoplosan beras. Ini pandangan Anda seperti apa ya, Ega? Kalau untuk terkait HET, betul Mbak, jika pemerintah dengan HPP yang kemarin dinaikkan, lalu juga HET harusnya mengikuti juga ya, jadi seimbang sehingga tidak memberatkan di satu sisi. Yang menjadi permasalahan adalah jika kita menyamakan semuanya yang tadi itu, pasti banyak konsumen yang dari kelas dari di bawah akan kesusahan karena akan harus mengejar nilai tengahnya, begitu kurang lebihnya Mbak Sasa. Jadi untuk permasalahan HET kita harus diperhatikan lagi dari harga belinya, sampai nantinya ke konsumen agar tidak memberatkan satu pihak. Gitu. Kalau misalkan kita perhatikan juga gitu ya, Menteri Pertanian kan mengatakan bahwa langkah ini ataupun keputusannya baru akan diterapkan bahkan dalam waktu dekat. Pandangan Anda seberapa besar sih hal ini juga bisa mempengaruhi harga yang justru akhir-akhir ini kembali merangkak naik? Di satu sisi juga pemerintah juga melakukan operasi pasar gitu ya yang dilakukan untuk bisa menstabilkan harga. Bagaimana Anda melihat hal ini juga bisa selaras dengan upaya pemerintah di satu sisi untuk bisa menstabilkan harga, namun di satu sisi juga bisa tetap mengakali bagaimana pengoplosan beras ini tidak terjadi lagi? Sebetulnya kan kalau kita kembali lagi ke core problemnya itu Mbak Sasa, karena kan ini penipuan di label dan juga isi informasi dari produk beras ini kan. Sebetulnya harus difokuskan adalah memang mungkin kalau ada jenis beras yang
disebut premium tetapi ternyata oplosan, daripada kita menjadikan oke kita sedikitkan kualifikasi berasnya hanya 2, kita bisa menambah justru. Jadi ini di tengah-tengah antara penggabungan beras dengan kualitas yang ini dan ini begitu, daripada kita malah menyamaratakan begitu. Jadi kalau dalam waktu dekat pastinya akan menimbulkan kenaikan harga beras, terutama di area-area yang jauh dari sentra distribusi seperti Indonesia bagian timur atau sentra-sentra di jauh dari sentra penggilingan beras begitu. Jadi jangan sampai ini adalah keputusan yang gegabah dan easy way out aja.